Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Tri Martini, pemateri pertama NIM 1810202066. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Islam dan Peradaban Melayu akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perkembangan dan Dinamika Islam di Kerajaan Melayu Malaysia. Baiklah, latar belakangnya adalah Islam sebagai suatu kekuatan yang diperhitungkan di masa prakolonialisme dan dalam batasan tertentu, yaitu perjuangan kemerdekaan dalam abad ke-20. Kekuatan dan sumbangan Islam bagi perubahan sosial politik selama ini sering diabaikan, sehingga muncullah pergolakan-pergolakan di dunia Islam mengalami kebangkitan, termasuk di Malaysia. Pada awalnya, Malaysia adalah kerajaan federal di Asia Tenggara yang terletak di Semenanjung Malaka dan sebagian Kalimantan Timur yang penduduknya mayoritas Islam, dan konstitusi sebagai agama resmi negara, sehingga syariat Islam ditegakkan dengan benar dan dengan baik. Munculnya Islam di Malaysia berkat ditegakkan dengan jasa para pedagang yang mempunyai semangat yang tinggi dalam menyiarkan dan mengembangkan agama Islam dari Arab melalui Malaka yang saat itu sebagai pusat perdagangan. Malaysia dominan masyarakatnya Muslim. Karena itu di Malaysia dapat dijumpai sejumlah atau sekelompok masyarakat Muslim Indo-Melayu, bahkan suku Bugis dan suku Makassar. Baiklah, selanjutnya materi pertama mengenai kondisi sosial politik. Malaysia menyuguhkan suatu pengalaman Islam yang unik. Meski negara ini terdiri dari masyarakat yang multi etnik atau multi agama, nuansa dan citra Islam sangat menonjol, terutama dalam sistem politik dan pemerintahan di negara Malaysia. Dibandingkan dengan sejumlah negara-negara lain, negara-negara Muslim lainnya yang mempunyai jumlah Muslim dan non-Muslim yang hampir seimbang, hanya Malaysia yang memberikan banyak tekanan yang sangat signifikan pada simbol-simbol atau institusi dan pengalaman Islam. Kuatnya nuansa dan citra Islam di dalam sistem politik negeri ini disebabkan antara lain oleh patronase negara atau pemerintahan UMNO atas Islam. Islam menjadi sesuatu yang tidak diperlukan secara taken for granted oleh pemerintahan yang berkuasa, melainkan menjadikannya sebagai variabel di dalam pertimbangan-pertimbangan mereka. Terutama selama periode Muktahir, pemerintahan memperlihatkan dukungannya terhadap kepentingan Islam serta menjadikannya kebijakan-kebijakan itu dan program-program pembangunan dalam berbagai bidang menjadi lebih syarat dalam muatan Islam. Karena itu tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Islam merupakan faktor penting dan signifikan dalam politik Malaysia. Namun demikian, fungsi spesifik, kekuatan dan signifikan Islam di dalam suatu politik Malaysia tidak dapat dipisahkan dari berbagai faktor kausal, kondisional, dan kontekstual yang telah memperkuat pengaruh dan peran Islam dalam berbagai fase sejarah Malaysia. Nuansa Islam yang sangat kentara terhadap negara Malaysia yang teridentifikasi dari berbagai kebijakan pemerintahan UMNO terhadap Islam serta kuatnya kesadaran Islam di dalam kehidupan Melayu sangat terkait dengan dan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut, yaitu yang pertama, identifikasi Melayu dan Islam. Yang kedua, kontribusi Malaysia yang mengakui Islam sebagai agama resmi negara. Bila analisis terhadap kebijakan pemerintahan dilakukan, sesungguhnya tidaklah mudah untuk menebak bagaimana sesungguhnya grand design pemerintahan terhadap Islam, serta sejauh mana mereka benar-benar Islami dalam membuat kebijakan. Jika kita menggunakan kebijakan pemerintahan itu sendiri, khususnya selama periode Muktahir sebagai indikator untuk melihat grand design mereka terhadap Islam, maka terlihat bahwa pemerintahan tidak serius dan tidak sepenuhnya mendukung Islam, karena sikap pro-Islam yang mereka lakukan lebih cenderung bersifat ambivalen dan double standard.
Bahkan pada hal-hal tertentu justru bersifat menghukum Islam dan masyarakat Islam. Dengan kata lain, dukungan pemerintahan terhadap Islam lebih bersifat penuh perhitungan. Artinya di sini yaitu meskipun di satu sisi pemerintahan UMNO bersikap akomodatif terhadap Islam, baik secara struktural, kultural maupun infrastruktural, tetapi di sisi lain pemerintahan nampak sangat hati-hati dan waspada dalam mengendalikan aktivitas keislaman agar tidak mengarah pada apa yang mereka bahaskan dengan Islam fundamental, termasuk dalam mengekang orang-orang atau kelompok muslim yang aktivitas mereka dinilai membahayakan stabilitas politik negara. Baiklah, materi selanjutnya adalah kondisi ekonomi. Pada tahun 1980, pemerintah menyampaikan deklarasi tentang pembaharuan sistem ekonomi Malaysia untuk disesuaikan dengan ajaran Islam sesuai dengan prinsip tidak ada bunga di setiap transaksi keuangan. Keinginan mengadopsi sistem ekonomi Islam sebenarnya sudah lama menjadi opsi para tokoh Islam di Malaysia. Keinginan mereka muncul dari rasa tidak puas terhadap sistem ekonomi modern yang dianggap tidak berhasil mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi. Karena masih dirasakan adanya kesenjangan yang sangat lebar antara orang yang berpunya dan tidak berpunya. Dan terjadi eksploitasi terhadap mereka yang mempunyai modal dan keinginan. Sistem ekonomi Islam adalah sistem yang menguntungkan semua pihak, baik itu muslim maupun non-muslim. Kesungguhan pemerintah untuk merevisi model sistem ekonomi Malaysia untuk disesuaikan dengan model sistem ekonomi Islam ditindaklanjuti dengan penyediaan sumber daya manusia dan penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan. Secara keseluruhan, kebijakan pemerintahan Mahathir dalam usaha memajukan Islam di negara itu menunjukkan bahwa Mutakhir bersungguh-sungguh dalam meninggikan syiar Islam. Oleh karena itu, usaha pemerintah yang dipimpin UMNO dalam merealisasikan cita-cita Islam melalui program-program pro-Islam tidak jarang dipandang sebagai suatu fenomena dan arah baru perjuangan UMNO. Pemerintah dan UMNO telah mengangkat status Islam sebagai satu major force dalam berbagai aspek kehidupan. Di sini saya sebagai pemateri terakhir. Nama saya Fit Khadifa Pertiwi, NIM 1810202069. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebudayaan Islam di Malaysia. Tamadun dan peradaban Islam telah mempengaruhi bidang kesenian Melayu, baik dari segi ukiran, seni bangunan, dan seni hias. Contohnya dalam pembangunan masjid. Pengaruh seni bangunan masjid dari Asia Barat telah mempengaruhi reka bentuk masjid di alam Melayu. Ia dapat dizahirkan berdasar bentuk Ka'bah dan bentuk mihrab yang menghadap kiblat. Peranan Islam dalam kebudayaan Melayu ini diperkukuhkan lagi dengan pengaruh seni lagu dan musik yang dikembangkan oleh penyair-penyair Islam untuk menggantikan seni lagu dan musik pra-Islam. Media seni lagu dan musik ini telah digunakan oleh para pendakwah untuk mengembangkan agama Islam. Di Malaysia, seni lagu dan musik bercorak dakwah dikenal sebagai nasyid dan qasidah. Dapat dirumuskan bahwa agama Islam ke alam Melayu merupakan satu zaman transformasi kepada umat Melayu yang asalnya kegelapan kepada cahaya. Selama umat Melayu dibelenggu dengan paham dan pegangan yang bergabung kepada mitos dan khalayan, namun Islam telah mempengaruhi dan mencorakkannya untuk kesejahteraan umat. Itu saja.
Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 9 akan menyimpulkan yang pertama, kekuatan dan sumbangan Islam bagi perubahan politik selama ini sering diabaikan, sehingga muncullah pergolakan-pergolakan di dunia Islam mengalami kebangkitan termasuk di Malaysia. Adapun pembagian dinamika Islam di Malaysia yaitu terdapat pada satu, sosial atau politik. Malaysia menyuguhkan suatu pengalaman Islami yang unik. Meski negara ini terdiri dari masyarakat yang multi etnik dan multi agama, nuansa dan citra Islam sangat menonjol, terutama dalam sistem politik dan pemerintahan. Dibandingkan dengan sejumlah negara Muslim lainnya yang mempunyai masyarakat Muslim dan non-Muslim yang hampir seimbang, hanya Malaysia yang memberikan banyak tekanan yang sangat signifikan pada simbol-simbol, institusi dan pengalaman Islam. Kuatnya nuansa atau citra Islam di dalam sistem politik negara ini disebabkan antara lain oleh patronase negara atau pemerintahan UMNO atas Islam. Materi selanjutnya akan disimpulkan oleh materi yang kedua. Baiklah, dapat disimpulkan adalah ekonomi adalah upaya untuk menepis kekhawatiran non-Muslim terhadap kebijakan, dan pemerintah berusaha meyakinkan mereka bahwa sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang menguntungkan semua pihak secara sama, baik itu Muslim maupun non-Muslim. Kesungguhan pemerintah untuk merevisi model sistem ekonomi Malaysia untuk disesuaikan dengan sistem ekonomi Islam ditindaklanjuti dengan penyediaan sumber daya manusia dan penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Selanjutnya saya akan menyimpulkan tentang kebudayaan Islam di Malaysia. Dunia Melayu Islam sebenarnya mempunyai sejarah gemilang sebelum datangnya penjajah barat di rantau ini. Sejarah telah menunjukkan bahwa dunia Melayu Islam merupakan pusat peradaban, pusat perkembangan budaya, dan pusat perdagangan. Kebudayaan Melayu Islam sejak ratusan tahun telah memperlihatkan kemampuannya untuk berkembang pesat merangkumi bahasa, kesastraan, kesenian, pemikiran, dan norma hidup. Itu saja materi yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.